Halo sahabat Badan POM, kalian pasti sering mendengar berbagai nama obat antibiotik yang beredar di apotek. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui kalau obat antibiotik termasuk ke dalam golongan obat antimikroba. Nah, kita simak yuk informasi penting seputar antimikroba. Penemuan antimikroba telah menjadi capaian yang besar pada abad ke-20, di mana antimikroba sebagai pengobatan untuk infeksi bakteri telah menjadi standar kesehatan yang tidak diragukan. Keberhasilan antimikroba dalam pengobatan penyakit menular selama 7 dekade terakhir mengakibatkan distribusi dan konsumsi antimikroba sangat luas dan mengakibatkan potensi penggunaan yang tidak tepat, antara lain penggunaan secara bebas tanpa resep dokter, konsumsi yang tidak tuntas, pola peresepan yang tidak tepat atau tidak rasional, penggunaan antimikroba yang tidak memenuhi syarat seperti kadar antimikroba yang tidak sesuai standar atau bahkan palsu, membuang sembarangan, penggunaan pada hewan yang berlebihan atau tidak rasional. Ancaman ini menjadi sangat nyata karena jumlah penemuan terhadap antimikroba baru sangat kecil. Penggunaan antimikroba yang berlebihan dan tidak tepat dapat menyebabkan kemunculan populasi mikroba yang kebal terhadap antimikroba, yang lebih dikenal dengan resistensi antimikroba. Resistensi antimikroba memunculkan ancaman serius bagi Indonesia dan seluruh dunia. WHO memprediksi pada tahun 2050, jika resistensi antimikroba tidak dapat dikendalikan, maka total kematian akan mencapai 10 juta jiwa per tahun. Di sisi lain, jumlah penemuan terhadap antimikroba baru sangat kecil dibanding dengan kejadian mikroba yang resisten terhadap antimikroba lebih cepat. Jika tubuh kebal terhadap antimikroba, tindakan medis lain seperti transplantasi organ, kemoterapi, pengobatan diabetes, dan operasi besar menjadi sangat berisiko, sehingga dikhawatirkan menjadi penyebab utama kematian atau dapat digunakan menjadi senjata biologis. Ancaman ini akan terjadi jika tidak ada upaya untuk mengendalikan resistensi antimikroba. Di antaranya adalah upaya Badan POM bersama dengan kementerian lembaga lain yang berperan dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mendukung implementasi pengendalian resistensi antimikroba. Kegiatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah Badan POM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat. Untuk menjawab tantangan resistensi antimikroba yang beririsan antara sektor manusia dan hewan, Badan POM melaksanakan pemeriksaan bersama atau joint inspection bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan lembaga lainnya. Seluruh upaya-upaya tersebut direplikasi dan dijalankan oleh setiap unit pelaksana teknis Badan POM di 33 provinsi di Indonesia, agar supaya pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Tak hanya tenaga kesehatan yang memiliki peran besar bagi pengendalian antimikroba, masyarakat sebagai pengguna tentu memiliki peranan terbesar agar bisa terhindar dari resiko kesehatan dengan menggunakannya secara benar. Yuk kita simak bagaimana cara kita mengenali antimikroba dan bagaimana kita mampu melawan resistensi antimikroba.
Antimikroba adalah obat untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit lainnya. Namun, sebagian kuman menjadi kebal terhadap antimikroba yang sering disebut dengan resistensi antimikroba. Kejadian resistensi antimikroba di dunia menjadi ancaman besar bagi kesehatan manusia di masa depan. Sehingga kita semua, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, berperan penting untuk dapat melawan resistensi antimikroba. Mari kita mengenal ABC 4T. A. Apa itu resistensi antimikroba? Resistensi antimikroba adalah berkurangnya kemampuan antimikroba untuk membunuh atau menghambat perkembangan mikroba, bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. B. Bahaya resistensi antimikroba. Penyakit karena mikroba yang resisten akan memicu penggunaan antimikroba dengan dosis yang lebih tinggi atau membutuhkan antimikroba baru sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar dan berdampak pada kualitas kesehatan manusia. Penyakit menjadi lebih sulit diobati dan meningkatkan risiko kematian, terutama pada anak-anak, populasi lansia, dan masyarakat yang mengalami penurunan fungsi imun atau imunosupresi. C. Cara mikroba menjadi resisten. Mikroba dapat bermutasi dan resisten terhadap antimikroba, baik secara alamiah atau karena penggunaan antimikroba yang berlebihan atau overuse, atau tidak sesuai ketentuan dan pemanfaatannya yang salah atau misuse. Ayo, lawan resistensi antimikroba dengan 4T. T1. Tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter untuk tujuan swamedikasi. Ingat, antimikroba merupakan golongan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dokter. T2. Teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan, walaupun kondisi sudah membaik. Ingat, antimikroba harus diminum sampai habis ya. T3. Tidak membuang antimikroba yang rusak atau kedaluarsa sembarangan, karena dapat mempengaruhi atau mencemari mikroba baik yang ada di lingkungan, serta dapat disalahgunakan oleh oknum menjadi obat palsu. T4. Tegur dan laporkan jika mengetahui ada pihak atau sarana lain yang menjual antimikroba sembarangan atau tanpa resep dokter. Pengendalian resistensi antimikroba menjadi perhatian seluruh pihak di Indonesia. Baik pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat saling bahu-membahu melawan resistensi antimikroba menuju generasi yang sehat dan bangsa yang hebat. Kita dan generasi penerus berhak mendapatkan pengobatan menggunakan antimikroba yang bermutu, aman, dan berkhasiat. Pengendalian resistensi antimikroba sangat ditentukan oleh peran aktif semua pihak sesuai tugas dan fungsinya. Peran masyarakat juga menjadi kunci untuk menggunakan antimikroba secara bijak dan dari sumber yang benar. Bersama, kita kendalikan resistensi antimikroba menuju generasi sehat dan bangsa berkualitas.